Ibu-ibu yang telah berkumpul di masjid ini dalam kegiatan atau agenda pengajian, terkhususnya kita pada pagi hari ini membahas terkait kesehatan. Terutama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana berkat rahmat dan nikmatnya, alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, dan semoga Allah selalu senantiasa kepada kita semuanya untuk memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Salam dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sebelum saya lanjutkan mungkin izinkan perkenalkan, nama saya Ridho Rizky, saya konsultan kesehatan dari Yayasan Binaan Kanker Nusantara, yang mana untuk yayasan kita ini bapak ibu semuanya itu bertempat di daerah Jakarta Timur di Kramat Jati, itu tidak jauh dari yang namanya Puskesmas Duku. Jadi kita kantornya ada di sana. Kebetulan saya merupakan konsultan untuk wilayah Kota Tangerang. Mungkin kata bapak tadi sangat jarang untuk pembahasan terkait kesehatan ya bapak ibu ya semuanya ya. Jadi sebenarnya kenapa kita dari yayasan ini langsung terjun kepada masyarakat? Karena kita ingin memberikan informasi terkait kesehatan ini supaya kita terhindar yang namanya penyakit tumor maupun penyakit kanker Bapak Ibu. Yang mana mungkin dari segi agama pun itu sudah dijelaskan bahwasanya sehat ini juga termasuk yang namanya mahal dalam kehidupan kita. Yang mana itu ada juga hadis yang mengatakan bahwasannya asihatu limani taqwa khairum minal ginna. Yang mana itu berkata hadisnya itu adalah kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada yang namanya kekayaan. Itu dari hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Bapak Ibu semuanya mungkin kita lanjutkan saja. Yang mana pembahasan kita itu di sini ada 3 tujuan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama itu kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat terkait apa itu kanker. Yang kedua kita akan mengenali gejala kanker prostat pada pria. Yang kedua kanker rahim pada wanita. Dan yang ketiga terkait kanker payudara pada wanita maupun pria. Karena pria juga bisa terkena penyakit kanker di bagian payudara. Dan yang ketiga itu akan membahas bagaimana cara kita untuk sehat dan hemat untuk menghindari yang namanya penyakit kanker Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju nggak mencegah lebih baik daripada mengobati? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Tapi sebelum bagaimana kita cara mencegahnya, alangkah lebih baiknya kita mengenali terlebih dahulu apa itu kanker. Bapak Ibu ada yang tahu nggak apa itu kanker? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kanker tumor ganas. Ya, itu persamaan ya Bapak Ibu ya. Bisa diartikan kanker itu adalah tumor ganas. Tapi tadi saya di awal mendengar kata bapaknya kanker itu kantong kering ya Pak ya. Sepakat nggak Bapak Ibu? Enggak juga ya Pak ya. Kalau misalkan bapaknya atau ibunya sepakat kanker itu kantong kering, berarti kalau tumor itu tukang molor. Iya. Jadi ketika orang kerjanya molor aja pasti kantongnya kering. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Tapi kata bapaknya juga benar bahwasanya kanker itu merupakan tumor ganas. Karena dari pengertiannya sendiri Bapak Ibu ya, di sini kanker itu merupakan suatu perubahan sel normal dalam tubuh manusia dari normal menuju tidak normal atau abnormal, yang mana dia bisa berawal dari yang namanya tumor. Tumor terbagi menjadi 2, yaitu tumor jinak dan tumor ganas Bapak Ibu. Di sini juga kita bahas terkait apa itu tumor jinak maupun tumor ganas Bapak Ibu, di mana tumor jinak itu merupakan suatu perubahan sel yang ada dalam tubuh manusia, namun itu pergerakannya lambat. Seperti contoh yang ada video di depan itu Bapak Ibu ya, itu merupakan pergerakan sel kanker yang ada dalam tubuh manusia. Jadi pergerakannya ini lambat, itu yang disebut dengan tumor jinak. Tapi Bapak Ibu, kalau hal ini kita biarkan, itu bisa berpengaruh, dia akan berubah sifat menjadi ganas, dan itu yang disebut dengan tumor ganas atau yang disebut dengan kanker. Jadi kata Bapak yang di depan tadi, itu benar Pak, kanker itu merupakan tumor ganas. Jadi untuk Bapak dan Ibu semuanya, kalau misalkan dalam tubuh kita ini ada benjolan, ya Bapak Ibu ya, itu jangan sekali dibiarkan. Benjolan itu memang tidak sakit. Ketika dipegang, sentuh, ataupun ditekan, dia tidak akan sakit. Tapi kalau dibiarkan Bapak Ibu, dikhawatirkan dia akan berubah yang namanya menjadi tumor ganas.
Ya, dan ini Bapak Ibu yang namanya sel kanker ini dia bisa pindah kemana-mana saja. Jadi ketika ada benjolan di tangan kita berupa tumor, dia bisa tumbuh di bagian mana saja. Bisa jadi pindah ke kaki, bisa jadi pindah ke leher Bapak Ibu. Yang dikhawatirkan dia berubah menjadi namanya tumor ganas tadi. Seperti contoh, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ini adalah tumor jinak yang ada dalam tubuh manusia. Yang pertama itu adalah di bagian punggung, kaki, leher maupun pundak. Bahkan ya Bapak Ibu, dia juga bisa tumbuh di bagian paling sensitif. Seperti contoh ini Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya, itu di bagian mata. Dan sebelahnya ini merupakan lipoma. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lah dengan kata-kata lipoma. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, jadi Bapak Ibu, lipoma itu merupakan tumor jinak yang tumbuhnya di bawah kulit kita. Itu berupa lemak. Seperti contoh ini Bapak Ibu. Nah, ini. Dia berupa seperti lemak. Ya, jadi tumor lipoma ini sebenarnya tidak bahaya Bapak Ibu, karena dia masih kategorinya itu tumor jinak. Nah, tapi Bapak Ibu yang kita perlukan adalah bagaimana kita untuk menghilangkan tumor jinak ini dalam tubuh kita. Itu ada caranya, nanti kita beritahu ya Bapak Ibu ya. Itu ada cara preventif dari luar dan ada preventif dari dalam. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja. Kita bahas tentang yang namanya faktor pemicu kanker. Yang pertama itu faktornya adalah genetik atau keturunan nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita memiliki riwayat keluarga terkena penyakit kanker atau tumor, kita sebagai anak dan cucunya ini bisa terkena penyakit kanker juga Bapak Ibu. Itu sebesar 30%. Jadi bukan hanya harta warisan saja ya Bapak Ibu yang bisa diwariskan. Penyakit pun bisa untuk diturunkan. Dan yang kedua faktornya itu Bapak Ibu disebabkan oleh yang namanya kimia. Kalau kimia ini Bapak Ibu ya, itu disebabkan oleh polusi udara. Yang pertama adalah asap kendaraan bermotor. Pertanyaannya, Bapak Ibu di sini siapa yang tidak punya kendaraan? Ada yang tidak punya Bapak Ibu? Mungkin rata-rata punya semua ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi yang namanya polusi udara yang pertama itu adalah akibat dari asap kendaraan bermotor. Yang kedua itu adalah asap pabrik Bapak Ibu. Untuk wilayah Kota Tangerang ini kategorinya aman atau tidak Bapak Ibu untuk asap ini? Kurang aman ya Bapak Ibu ya. Karena memang untuk wilayah Provinsi Banten ini mungkin sangat banyak ya Bapak Ibu. Apalagi sebelum saya di Kota Tangerang, saya di Kota Cilegon tugas ya Bapak Ibu. Itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tapi memang ada plus minusnya yang terkait perkembangan industri yang ada di daerah suatu daerah. Dan yang ketiga, asap apa yang paling dekat dengan kita Bapak Ibu? Asap rokok. Pertanyaannya Bapak-Bapak di sini ada yang merokok nggak Pak? Di sini nggak ada ya Pak ya? Tapi kalau nanti udah melangkah keluar masjid gimana Bapak? Iya. Iya. Jadi asap rokok ini bahayanya itu bagi kita yang perokok atau yang tidak perokok Bapak? Iya. Kalau yang lebih bahaya itu adalah perokok pasif. Jadi orang yang tidak merokok. Orang yang tidak merokok itu lebih bahaya daripada orang yang perokok. Tapi kalau ditanya, mana yang bahaya? Sama-sama bahaya ya Bapak Ibu ya. Karena yang namanya rokok itu adalah zat kimia yang kita hirup gitu Bapak Ibu. Faktor selanjutnya Bapak Ibu, itu diakibatkan oleh fisika. Kalau fisika sendiri itu diakibatkan oleh alat canggih kita yang sering kita pakai. Yaitu HP kita sendiri Bapak Ibu. Jadi HP ini juga bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh terkait penyakit tumor maupun kanker. Dan penyebab kanker yang ketiga Bapak Ibu, itu disebabkan oleh makanan dan minuman yang mengandung zat pengawet atau zat karsinogen. Yang pertama adalah kandungan formalin pada makanan. Jadi untuk Bapak Ibu, terkhusus buat Bapak-Bapak nih, kalau misalkan istrinya tidak hadir pada pagi hari ini atau subuh hari ini, mungkin boleh disampaikan, harap berhati-hati membeli ikan asin di pasar. Karena sekarang ikan asin itu udah banyak yang mengandung zat formalin. Ciri-cirinya tidak akan dihinggapi oleh lalat. Ya, itu ciri-cirinya. Yang kedua itu adalah makanan dan minuman kaleng. Ya, jadi makanan dan minuman kaleng ini mungkin rata-rata kita sudah pernah mencobanya ya Bapak Ibu ya. Sudah pernah mencoba makanan maupun minuman kaleng ini. Jadi dia mengandung zat pengawet juga. Dan yang ketiga itu makanan favorit ibu-ibunya Pak. Ini Pak. Iya, mungkin bapaknya ada yang suka juga yang namanya bakso ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi sebenarnya bakso tidak berbahaya Bapak Ibu. Yang berbahaya itu adalah oknum yang menggunakan kandungan boraks untuk pengenyalan bakso. Itu berbahaya bagi kesehatan tubuh.
Dan yang terakhir Bapak Ibu, mungkin harap diingatkan kepada anak-anak kita, jangan sesekali sembarangan jajan di luar, yaitu makanan dan minuman yang mengandung pewarna berbahaya. Apalagi sampai yang pewarnanya itu tinggal di lidah maupun di langit-langit. Iya, itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Dan penyebab penyakit kanker yang ketiga, Bapak Ibu, itu bisa diakibatkan oleh istri Bapak sendiri di rumah, Pak. Itu akibat dari cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Yang pertama, memasak nasi. Jadi aturan untuk memasak nasi, Bapak Ibu, itu ketika nasinya sudah matang, pencolokannya harus dicabut. Jangan sesekali pencolokannya ini dicabut ketika nasinya sudah habis. Karena nasi yang tidak dicabut pencolokannya, Bapak Ibu, itu bisa mempengaruhi tumbuhnya jamur di dalam nasi kita. Ciri-cirinya nasinya berubah warna, Bapak Ibu. Warna apa, Bapak Ibu? Warna kuning. Ya, itu sebenarnya tidak boleh untuk dikonsumsi kembali. Dan yang kedua adalah penggunaan minyak goreng yang terlalu berlebihan pemanasannya, yang sampai warna hitam gini, Bapak Ibu. Iya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, mungkin ini bisa kita hindari di rumah, kita minimalisir di rumah. Tapi kalau kita jajan di luar, bagaimana Bapak Ibu? Sangat sulit untuk menghindarinya, Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja. Ini adalah contoh kanker yang ada di tubuh manusia. Mungkin kita lanjutkan saja. Kita bahas tentang yang pertama, kanker prostat. Ini buat Bapak-Bapak. Yang mana Bapak Ibu ya, kanker prostat ini merupakan jenis kanker pembunuh nomor 3 pada pria, Bapak Ibu, setelah stroke dan jantung. Jadi kanker prostat ini, Bapak Ibu, itu adalah tumbuhnya tumor pada kelenjar prostat pria. Jadi tumor ini tumbuhnya hanya pada pria ya Bapak Ibu ya, karena hanya pria yang memiliki kelenjar prostat. Jadi ibu-ibunya masih aman untuk kanker prostat. Di sini juga ada poinnya Bapak Ibu, itu adalah gejala awal terkena kanker prostat. Jadi gejalanya itu yang pertama Bapak Ibu itu adalah, yang pertama kalau bahasa Inggrisnya itu adalah anyang-anyangan. Anyang-anyangan menurut saya bahasa Inggris Bapak Ibu. Sedikit intermezzo nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika pria susah buang air kecil, terlalu sering buang air kecil, bahkan sampai keluar darah pada pembuangan air kecilnya, itu merupakan gejala awal terkena kanker prostat Bapak Ibu. Yang kedua itu akibat gejalanya sering sakit di bawah perut. Yang ketiga sakit pinggang dan sakit di pangkal paha. Dan yang terakhir ini yang sudah parah, yaitu mengeluarkan cairan darah ketika pembuangan air kecilnya. Jadi untuk Bapak-Bapak, saya berharap kalau misalkan hal ini terjadi, jangan dibiarkan. Karena itu adalah gejala awal terkena yang namanya penyakit kanker prostat. Mungkin Bapak-Bapak, selama ini kita mengalami yang namanya pernah mengalami anyang-anyangan, itu dibiarkan saja. Sehari 2 hari hilang. Sehari 2 hari sampai 3 hari hilang. Tapi Bapak Ibu, yang anyang-anyangan dimaksud sini adalah ketika menyampai 1 minggu, 2 minggu tidak hilang-hilang, itu yang berbahaya bagi kesehatan tubuh pada kita Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada poin Bapak Ibu, itu adalah pria yang berisiko tinggi terkena kanker prostat. Tapi setelah saya sebutkan nomor 1, Bapak-Bapak jangan salah langsung menyalahkan saya Pak ya. Jangan bilang saya rasis Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah pria berkulit hitam. Mungkin Bapak-Bapak di sini aman semua ya Pak ya. Karena kita tidak ada yang kulitnya hitam Bapak Ibu. Yang ada adalah sawo matang atau hitam manis. Iya. Tapi yang dimaksud di sini adalah pria yang asli dari benua Afrika, suku Negroid, itu sangat rentan terkena kanker prostat. Yang kedua itu adalah pria yang bekerjanya banyak duduk Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk Bapak-Bapak kalau kita sering kebanyakan duduk, itu harus diimbangi dengan yang namanya olahraga. Yang ketiga itu adalah, mohon maaf, pria yang suka minuman beralkohol serta perokok aktif Bapak Ibu. Alkoholnya insya Allah aman. Rokoknya gimana Bapak? Kurang aman ya Bapak Ibu ya. Yang keempat itu akibat dari, mohon maaf, pria yang sering bergonta-ganti pasangan. Gimana Pak, aman? Insya Allah ya Pak ya, aman. Semoga Bapak semua di sini pada setia pada pasangan semuanya ya Pak ya. Dan penyebab penyakit kanker pria yang berisiko tinggi terkena kanker prostat yang terakhir, mohon maaf Bapak Ibu, itu adalah hubungan suami istri yang terlalu jarang atau bapaknya terlalu sering menahan hasratnya. Ya, kalau ini gimana Pak? Aman nggak Pak? Aman atau tidak Pak?
Seminggu berapa kali kata bapaknya? Oke, saya jawab bapaknya. Jadi Pak, dalam kesehatan itu juga sudah ada penelitiannya bahwasanya hubungan suami istri yang terlalu sering itu bisa menurunkan resiko seorang pria terkena kanker prostat itu sebesar 20%. Iya. Minimal itu adalah 2 kali dalam seminggu. Itu minimalnya ya Bapak Ibu ya, minimal 2 kali dalam seminggu untuk melakukan hubungan suami istri. Ya, tapi di sini ada juga Pak. Tadi kan saya sebutkan itu adalah suami yang terlalu sering menahan hasrat atau pria yang terlalu sering menahan hasrat. Tapi di sini ada 2 maksud Bapak Ibu ya. Hasrat yang dimaksud yang pertama itu adalah, mohon maaf, yang pertama adalah hubungan suami istri. Yang kedua, bapak-bapak jangan selalu sering menahan buang air kecil. Itu. Jadi hasrat di sini yang dimaksud ada 2. Yang pertama hubungan suami istri, yang kedua adalah menahan buang air kecil. Itu bisa menyebabkan penyakit kanker prostat nantinya dikhawatirkan. Ya. Baik Bapak Ibu, bentuk dari tumor prostat seperti gambar yang ada di kanan bawah Bapak, itu seperti bunga kol tumbuhnya di kelenjar prostat pria. Namun di sini mohon maaf Bapak Ibu, saya mohon izin mau menampilkan gambar penderita kanker prostat. Mungkin tidak terlalu lama saya akan tampilkan karena mungkin di sini juga ada anak-anak ya Bapak Ibu ya. Izin. Ini adalah penderita kanker prostat yang sudah parah, yang sudah menyebar ke bagian selangkangan. Kalau yang sebelahnya ini masih bisa diselamatkan, namun dengan catatan bagian vitalnya itu tidak berfungsi secara normal lagi. Pembuangan air kecilnya itu menggunakan selang di bagian pinggang. Itu bahaya dari yang namanya penyakit kanker prostat tadi. Ya, jadi bapak-bapak, di sini ada pertanyaan saya Pak. Agar bapak-bapak terhindar dari kanker prostat, apa yang harus bapak lakukan? Iya, salah satunya itu ya Pak ya, tapi yang harus jangan diingat hanya satu saja yang diingat ya Pak ya, semuanya tadi Pak, ada beberapa poin. Ya, baik Pak, mungkin kita bahas tentang kanker serviks. Ini mungkin kalau untuk ibu-ibu mungkin ada di belakang sudah terlalu banyak. Ini perlu nggak kita sampaikan Pak? Perlu ya Pak ya? Oke, mungkin boleh nanti disampaikan kepada istrinya di rumah ya Pak ya. Jadi kanker rahim ini Bapak Ibu, kalau pria tadi hanya kanker prostat, kalau wanita itu ada 3. Yang pertama itu kanker tumbuh di leher rahim atau serviks. Yang kedua di badan rahim atau endometrium. Yang ketiga di indung telur atau ovarium. Yang pertama Bapak Ibu, wanita yang berisiko tinggi terkena kanker leher rahim atau serviks itu adalah wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Nah, tapi di sini Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan itu diakibatkan oleh seorang oknum suami. Mohon maaf Bapak Ibu ya, suami yang suka jajan di luar. Iya. Jadi itu juga bisa mempengaruhi seorang istri terkena kanker serviks juga. Yang kedua itu akibat dari wanita yang melakukan seks bebas atau melakukan seks di bawah usia 16 tahun atau menikah dini. Jadi menikah di usia dini itu sebenarnya tidak diperbolehkan pada untuk kesehatan Bapak Ibu. Karena bisa mempengaruhi, mohon maaf, bagian rahim wanita. Dan yang ketiga, mohon maaf, itu diakibatkan oleh wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat vitalnya atau wanita jorok. Ya, mungkin di sini saya jelaskan untuk poin nomor 3 saja Bapak Ibu ya. Wanita yang jorok ini ada 2 kategori Bapak Ibu. Yang pertama, mohon maaf, itu adalah wanita yang jarang mengganti pakaian dalam. Itu bisa menyebabkan penyakit kanker serviks. Dan yang kedua itu adalah, mohon maaf, wanita yang sudah puber itu Bapak Ibu, itu mohon maaf, rambut kemaluannya itu tidak boleh panjangnya lebih dari 3 cm. Jadi yang namanya rambut kemaluan itu juga harus dicukur atau dipotong Bapak Ibu. Ya, itu juga ada hadisnya Bapak Ibu, dalam agama kita juga dijelaskan, itu ada hadisnya, itu dari hadis Abu Daud dan Tirmizi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada 5 perkara yang harus dilakukan setiap muslim, yaitu adalah yang pertama adalah khitan, yang kedua adalah memotong rambut kemaluan, yang ketiga adalah memotong kumis, yang keempat itu adalah mencabut rambut ketiak, dan yang terakhir itu adalah memotong kuku. Bahkan dari segi agama juga sudah diterangkan ya Bapak Ibu ya, itu ada harus memotong rambut kemaluan. Bahkan untuk kesehatan juga bisa menjaganya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu,
yang kedua itu adalah wanita yang beresiko tinggi terkena kanker yang ada di badan rahim atau endometrium. Yang pertama itu adalah wanita yang tidak pernah melahirkan, dan yang kedua adalah wanita yang sering melahirkan 1 tahun satu, Bapak Ibu. Iya, ini ada nggak Bapak Ibu kasusnya? Allahu a'lam ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau orang tua dulu ada nggak Pak, nenek-nenek kita dulu? Banyak ya Pak ya, bahkan sampai anaknya ada yang 11, 12. Tapi kenapa orang tua dahulu kita itu sehat-sehat Bapak Ibu? Ya, yang pertama kondisi lingkungan, yang kedua makanannya. Kalau orang dulu sukanya makannya rebusan, bakaran. Kalau kita sekarang Bapak Ibu, goreng. Iya, yaitu ya adalah cepat saji, instan, junk food gitu Bapak Ibu, atau yang mengandung zat pengawet tadi. Nah, yang ketiga ini yang paling banyak wanita Bapak Ibu. Itu adalah wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di indung telur. Jadi wanita itu paling banyak terkena kanker itu di bagian indung telurnya. Yang pertama diakibatkan oleh penggunaan alat kontrasepsi pil KB yang lebih dari 5 tahun. Yang kedua itu akibat dari wanita yang begadang atau beraktivitas di malam hari. Karena apa Bapak Ibu? Karena poin nomor 1 dan 2 itu bisa menyebab tumbuhnya tumor di dalam indung telur. Nama tumornya miom dan kista. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya Bapak Ibu ya. Kalau miom itu adalah daging tubuh, dia bisa mencapai 20 kg dalam rahim wanita. Sedangkan kista itu adalah gelembung berupa cairan darah dan nanah, dan yang paling besar yang sudah diangkat di rumah sakit, salah satu rumah sakit kanker dan tumor, itu beratnya mencapai 40 kg Bapak Ibu. Ya, kenapa hal ini terjadi Bapak Ibu? Mungkin ada dua. Yang pertama, pasien ini tidak melakukan pemeriksaan rumah sakit atau pengobatan langsung. Yang kedua juga bisa mungkin karena mohon maaf Bapak Ibu itu faktor ekonomi. Jadinya tidak mau melakukan operasi atau pengangkatan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja. Bapak Ibu ya. Nah ini contoh penderita kanker serviks. Nah ini Bapak Ibu, ini ciri-ciri wanita penderita kista, yaitu gelembung berupa cairan darah dan nanah. Ini kalau kita lihat seperti ibu hamil ya Bapak Ibu ya. Tapi ini adalah gelembung cairan darah dan nanah. Nah, di sini saya mohon izin lagi Bapak Ibu, saya akan menampilkan video pengangkatan kista yang beratnya mencapai 40 kg tadi, boleh nggak Bapak Ibu? Ya, jadi ini videonya Bapak Ibu, ini dilakukan di rumah sakit Darmais. Ini beratnya mencapai 40 kg. Ya, tapi alhamdulillah pasien ini selamat setelah dilakukan operasi. Yang penting Bapak Ibu ketika kista ini diangkat itu tidak boleh pecah dalam tubuh pasien. Karena kalau kista pecah dalam tubuh pasien itu tidak bisa diselamatkan. Itu Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan saja. Kalau ini miom, daging tumbuh. Nah, ini yang perlu Bapak sampaikan nanti ke istri Bapak di rumah ya Pak ya. Itu gejalanya. Yang pertama itu adalah keputihan yang terus-menerus. Yang kedua itu adalah setelah melakukan hubungan suami istri keluar cairan berwarna coklat bercampur darah. Yang ketiga itu mengalami iritasi Bapak Ibu di sekitar alat vitalnya. Yang terakhir itu mudah merasa lelah serta penurunan berat badan yang sangat drastis. Itu untuk gejalanya Bapak Ibu. Nah, namun sebenarnya tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Ada cara mendeteksinya. Yang pertama itu pap smear, yang kedua IVA test. Kalau pap smear ini dilakukan di rumah sakit, tapi masih berbayar Bapak Ibu. Kalau IVA test itu gratis di puskesmas. Jadi untuk bapak-bapak boleh sampaikan kepada istrinya nanti di rumah ya Pak ya, untuk melakukan pap smear maupun IVA test. Kalau pap smear itu seperti ini Bapak Ibu ya, kita lanjutkan saja, kita ke kanker yang terakhir yaitu kanker payudara. Bisa diderita oleh wanita maupun pria. Kalau wanita Bapak Ibu ya, itu diakibatkan yang pertama adalah wanita yang setelah melahirkan itu tidak mau menyusui anaknya. Secara fungsional harfiahnya Bapak Ibu, yang namanya ASI itu kan harus dikeluarkan Bapak Ibu. Jadi ketika wanita setelah melahirkan itu harus melakukan yang namanya menyusui kepada anaknya. Yang kedua itu adalah wanita yang mau menyusui namun hanya dengan sebelah bagian payudara saja. Itu sangat berisiko juga. Dan yang ketiga obesitas atau kegemukan Bapak Ibu ya. Nah, gejalanya Bapak Ibu, yang pertama itu ada benjolan di bagian payudara. Yang kedua itu tumbuhnya bintik-bintik dan kutil-kutil. Dan yang terakhir itu merasakan gatal di bagian payudaranya Bapak Ibu. Seperti contoh, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin gambar sedikit sensitif dan vulgar Bapak Ibu, cuma saya menyampaikan dalam bentuk informasi kesehatan, tidak apa Bapak Ibu ya. Mungkin untuk adik-adiknya boleh tidak melihat dulu sebentar. Ini adalah bagian payudara wanita
yang sudah ada benjolan tumornya, sehingga terasa yang namanya bengkak, sehingga akan tumbuhnya memerah seperti ini nantinya Bapak Ibu. Dan akan tumbuhnya kutil-kutil seperti ini, dan penyakit kanker payudara stadium akhir yang hancur seperti ini. Nah, kalau ini pria Bapak Ibu, jadi pria juga bisa terkena penyakit kanker payudara. Ada itu Bapak Ibu penyebab utamanya? Iya, salah satunya adalah merokok aktif. Yang kedua keturunan. Dan yang ketiga bapak-bapak sering menyimpan handphone di saku baju. Ya, bukan tidak boleh ya Bapak Ibu ya, jangan terlalu sering karena sinar radiasinya tadi yang bisa mempengaruhi normalnya bagian payudara pria itu terkena sinar radiasi sehingga pemicu tumbuhnya tumor di bagian payudara. Di saku celana juga tidak boleh ya Bapak Ibu, bukan tidak boleh. Kalau di celana takutnya kanker prostat nanti. Ya, baik Bapak Ibu kita lanjutkan saja. Gimana Pak? HP-nya kalau bisa Bapak Ibunya beli tas kecil, disimpan di tas kecil yang kita bawa. Gitu. Ya. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah contoh penderita kanker payudara yang sudah melakukan operasi, cuman kankernya tumbuh lagi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, ada operasi pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan ada yang sampai udah 8 kali juga operasi. Kenapa Bapak Ibu? Karena operasi itu mengangkat yang tampak aja, akarnya masih tinggal di dalam tubuh pasien. Makanya dia bisa tumbuh lagi nanti Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Itu adalah kemoterapi. Mematikan sel kanker sampai ke akar-akarnya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, banyak pasien itu tidak sanggup dengan cairan kemoterapi. Karena cairan kemoterapi termasuk cairan keras untuk tubuh pasien. Tapi tidak ada cara lain Bapak Ibu, kalau secara ke rumah sakit. Gitu. Harus dilakukan yang namanya kemoterapi. Bahkan dia juga bisa pindah ke bagian belakang seperti ini nantinya. Baik Bapak Ibu, ada pun cara mendeteksi kanker payudara. Yang pertama mamografi, yang kedua skema sadari. Kalau mamografi ini Bapak Ibu itu pemeriksaan di rumah sakit, ada alatnya seperti ini. Ini untuk terkhusus untuk wanita. Ya, tapi boleh Bapak Ibu dilakukan yang namanya skema sadari, gratis. Yaitu sadar memeriksa payudara sendiri. Ini boleh dilakukan di rumah sebulan sekali. Jadi Bapak-Bapak juga boleh Pak, nanti ketika Bapaknya mau mandi, silakan periksa bagian payudara kita Pak. Tapi tidak diraba ya Pak, yaitu ditekan di luar lingkar payudaranya. Tekan, apakah ada benjolan atau tidak. Gitu. Itu dilakukan sebulan sekali. Jangan ketika kita menggunakan baju ya Bapak Ibu, kalau bisa kita dalam keadaan telanjang. Dan kalau bisa menggunakan cairan sabun, lebih efektif lagi untuk pemeriksaannya. Gitu. Baik Bapak Ibu kita lanjutkan saja. Ini adalah dokumentasi kegiatan dari yayasan kita. Jadi kita tidak melakukannya itu hanya ke masjid saja atau ke rumah ibadah, kita juga ke instansi pemerintah, kita juga ke sekolah Bapak Ibu, dan kita juga sudah masukin surat ke dinas kesehatan, dan juga untuk sekolah kita juga untuk dinas pendidikan juga sudah kita masuki, dan mungkin untuk wilayah rumah ibadah seperti masjid maupun lingkungan masyarakat itu sudah ada izin dari pihak kecamatannya juga Bapak Ibu. Mungkin waktu teman saya datang itu sudah diperlihatkan juga. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita juga memiliki program yang mungkin bisa membantu masyarakat sekitar, yaitu kita ada program memberikan dana bantuan kepada penderita kanker yang kurang mampu. Memberikan obat secara gratis dan konsultasi gratis nantinya Bapak Ibu. Seperti ini kita melakukan kunjungan terhadap penderita kanker payudara ini di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, ini di NTB Bapak Ibu ya. Nah, ini juga masih di NTB, ini penderita kanker payudara juga. Ini juga Bapak Ibu, dan ini adalah penderita kanker mata di daerah sekitar matanya Bapak Ibu. Nah, kita poin terakhir Bapak Ibu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tadi Bapak Ibu setuju Bapak Ibu? Ya, cara mencegah penyakit kanker ini cukup mudah Bapak Ibu. Ada dua. Yang pertama itu preventif dari luar. Yang pertama Bapak Ibu harus lakukan pola makan yang sehat dan teratur. Ya, Bapak Ibu, kalau sarapan itu batas maksimalnya jam berapa? Ya, mungkin ada yang jam 10 ya Bapak Ibu ya, tapi kalau bisa itu jam 9 sudah sarapan. Itu batas maksimalnya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur. Sering nggak Bapak Ibu? Jarang Bapak Ibu ya. Kalau misalkan jarang nanti sampai rumah bilangin ke istrinya ya Pak ya, sediakan sayur dan buah.
Yang ketiga, hindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging dan jeroan. Ini enak Bapak Ibu. Ya, yang keempat adalah hindari makanan yang mengandung zat pengawet. Dan yang kelima, lakukan olahraga secara teratur minimal 10 menit dalam sehari. Silakan Bapak Ibu lakukan kelima pola hidup ini, insya Allah kita akan terhindar dari namanya penyakit kanker maupun penyakit lainnya. Tapi pertanyaan Bapak Ibu, dari kelima ini mana yang paling sulit? Nomor berapa? Nomor 3, hindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging dan jeroan. Mungkin itu terlalu enak ya Pak ya. Ya, daging dan jeroan ini bukannya tidak boleh Bapak Ibu, tapi dikurangi saja. Kalau nomor 5 bagaimana Pak Ibu? Iya. Mungkin bapak-bapaknya sering olahraga Pak? Iya. Sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu jangan khawatir. Ketika ibu-ibu melangkah dari rumah ke masjid, itu sudah termasuk ke dalam olahraga ringan. Bisa terhindar. Nah, untuk ibu-ibunya juga Pak, sebenarnya istri bapak itu bisa terhindar untuk poin nomor 5. Karena apa? Istri bapak dan ibu-ibunya itu sering melakukan aktivitas di rumah, menyuci, menyapu, mengepel, ya Bapak Ibu, memasak, itu sudah termasuk ke dalam olahraga ringan. Tapi yang penting satu Bapak Ibu, istri bapak itu harap ikhlas mengerjakannya ya Bapak Ibu ya. Karena ya, istri di rumah itu suka ngedumel kalau ngerjain gitu Bapak Ibu ya. Tapi tidak, sebenarnya istri bapak di rumah itu mengerjakannya dengan ikhlas dan itu menjadi berkah untuk istri bapak semuanya nantinya. Tapi kalau misalkan yang paling sulit itu nomor 4 Bapak Ibu, hindari makanan yang mengandung zat karsinogen atau bahan pengawet. Karena apa Bapak Ibu? Karena kebanyakan istri-istri kita itu Pak, itu memasak di rumah menggunakan MSG, penyedap rasa. Itu sudah mengandung zat karsinogen. Iya, itu sangat berbahaya. Bukannya tidak boleh Bapak Ibu ya, tapi kadang ada tuh istri yang masak ketika rasanya kurang enak, kurang masih sedap gitu, ditambah lagi penyedapnya tadi. Jadi kalau misalkan kita sulit, ada yang kedua Bapak Ibu, yaitu pencegahan dari dalam. Yang pertama boleh melakukan suntik imunisasi kekebalan tubuh. Suntiknya dilakukan 3 kali selama 3 bulan, namanya adalah suntik HPV untuk mencegah kanker serviks, kalau ini untuk ibu-ibunya. Gitu. Mungkin suntik HPV ini masih berbayar Bapak Ibu. Tapi kalau untuk anak kelas 5 dan kelas 6 SD itu gratis karena program dari pemerintah. Sekali suntikan itu harganya 2.150.000. 3 kali suntikan berapa Bapak Ibu? Sekitar kurang lebih 7 juta. Mahal atau murah untuk 5 tahun ke depan Bapak Ibu? Untuk 5 tahun ke depan 7 juta itu mahal atau murah Bapak Ibu? Murah Bapak Ibu? Kalau murah Bapak nanti nyampe rumah sampai kepada istrinya ya Pak ya, tolong biayain istrinya untuk suntikan ini ya Pak ya, nanti ya Pak ya. Karena apa? Ini sangat baik bagi kesehatan istri kita Pak. Tercegah penyakit kanker serviks, terkhusus pada ibu-ibu yang masih produktif. Tapi kalau misalkan merasa mahal Bapak Ibu, kita kasih solusi terakhir gratis, yaitu silakan konsumsi tumbuhan alami yang ada di sekitar kita yang mengandung zat anti kanker. Nama zatnya itu adalah ribosom inacting protein. Fungsinya itu Bapak Ibu, itu hampir sama kayak kemoterapi. Dia mampu memblokir pertumbuhan sel kanker, mampu menonaktifkan bahkan mematikan sel kanker sampai ke akar-akarnya. Ada yang tahu tumbuhannya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Bapak Ibu suka makan jengkol sama pete nggak Bapak Ibu? Ada yang suka nggak Bapak Ibu? Suka ya Bapak Ibu. Jadi jengkol dan pete itu sudah mengandung zat anti kanker, cuman masih kecil. Tidak boleh terlalu banyak ya Bapak Ibu, takutnya jengkolan nanti. Ya, ada nih tumbuhan yang mengandung 35% zat anti kanker. Ya, tapi bukan buahnya ya Bapak Ibu ya. Rebusan daun sirsak mengandung 35% zat anti kanker. Cara cukup mudah ya Bapak Ibu, ambil aja 7 helai daun sirsak, direbus dengan 2 gelas air menjadi 1 gelas, diminum 1 gelas 1 hari selama 1 tahun tanpa putus-putus. Itu mencegah kanker 5 tahun ke depan, sama kayak suntik tadi. Pertanyaannya, sanggup nggak Bapak Ibu minumnya selama 1 tahun? Berat Bapak Ibu ya? Kalau dibilang pahit, nggak terlalu pahit kayak sepet gitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Tapi pertanyaan, tumbuhannya ini masih ada nggak sekitar kita Bapak Ibu? Masih ada? Ya. Sesekali boleh diminum.
Tapi kalau untuk mencegah penyakit kanker itu memang butuh 1 gelas 1 hari selama 1 tahun tanpa putus-putus. Ya, tapi Bapak Ibu ini tidak rekomendasi karena kalau kita minum terlalu sering itu bisa mempengaruhi kesehatan ginjal maupun lambung karena sifat dari daun sirsak ini asam. Ya, kenapa dia butuh 1 tahun Bapak Ibu? Karena kandungannya masih 35%. Nah, tumbuhan yang kedua ini Bapak Ibu mengandung 95% zat anti kanker. Itu adalah hasil penelitian dari Bapak Profesor Dr. Hembing Wijaya Kusuma Alam. Ada yang tahu Bapak Ibu tumbuhan ini? Oke, sebelum saya jelaskan ini, tadi Bapaknya menyebut benalu teh. Benalu teh mengandung zat anti kanker sebesar 50-60%. Itu bagus juga. Silakan Bapak, kalau pergi ke puncak jangan pergi foto-foto aja, ambil benalu teh. Silakan. Iya, ada yang jual juga, silakan dikonsumsi. Boleh juga itu Bapak Ibu. Tapi yang mengandung 95% tumbuhan ini, ada yang tahu Bapak Ibu? Iya, benar sekali kata Bapak. Namanya adalah temu putih. Ada yang pernah lihat ini Bapak Ibu? Ya, jadi temu putih ini mengandung 95% zat anti kanker atau ribosom indexing protein. Tapi syaratnya ada satu Bapak Ibu. Tumbuh berbunga warna ungu. Seperti gambar yang ada di sebelah kanan atas. Tumbuh berbunga warna ungu dulu Bapak Ibu. Kalau sudah berbunga warna ungu, silahkan ambil umbinya, cuci bersih, lalu kita ambil bagian tengahnya Bapak Ibu kayak wortel, itu kan ada lingkaran dalam sama luar ya Bapak Ibu ya. Yang kita manfaatkan itu hanya bagian dalamnya saja, yang luar jangan dipakai. Setelah itu nanti diiris setipis mungkin kayak gambar yang tengah bawah, itu lalu kita keringkan, tidak boleh terkena sinar matahari, hanya diangin-anginkan saja di dalam rumah Bapak Ibu. Setelah kering silahkan Bapak Ibu tumbuk baru diminum. Ambil 1 sendok teh, dicampur dengan segelas hangat, diminum 1 gelas 1 hari selama 3 bulan tanpa putus-putus. Itu mencegah kanker apa saja selama 5 tahun, ini tidak ada efek samping, bahkan dijadikan sebagai peningkatan daya tahan tubuh. Karena jenisnya kurkumin, kayak jahe, kunyit, gitu Bapak Ibu ya. Jenisnya seperti itu. Tapi kalau untuk mengobati penyakit kanker, dosisnya beda, menjadi 6 gelas 1 hari, 12 pagi, 12 siang, dan 12 malam. Itu selama 3 bulan. Ya, tapi Bapak Ibu, dari hasil penelitian Dr. Hembing itu, dia mengatakan temu putih ini mengandung zat antiinflamasi. Jadi dia bisa mengobati penyakit seperti ini. Asam urat, diabetes, kronis, nyeri lambung, masalah haid, keputihan, sariawan, darah tinggi, darah rendah, sinusitis, asma, kolesterol, jantung, ABN, dan lain-lainnya. Cuma dosisnya beda jadi 3 gelas 1 hari. Bahkan ini juga bisa untuk peningkatan vitalitas pada pria. Ya, jadi boleh Bapak Ibu dikonsumsi aja. Kalau misalkan ada tumbuhannya diolah saja nanti Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin untuk materinya sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti disilakan kita buka sesi tanya jawab. Mungkin kita serahkan kembali ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu.